Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Zain Masruri, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, serta teman-teman Mahasiswa 1A yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berdiskusi hari ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi materi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana. Saya selaku moderator. Adapun materi yang kami bahas pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, 1. Pengertian Pancasila sebagai filsafat. 2. Aspek-aspek Pancasila sebagai filsafat. 3. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. 4. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, Pancasila sebagai filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Secara ringkas, filsafat Pancasila merupakan refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat Pancasila juga mengungkapkan konsep-konsep yang bukan saja ditujukan pada bangsa Indonesia, melainkan juga pada manusia umumnya. Saya, Devina Salsabila, akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rizky Maulana mengenai aspek-aspek Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama ada aspek ontologi. Dalam konteks ontologi, Pancasila ada dalam realitas atau kenyataan, sebab adanya Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil, yang menjadi landasan sila-sila Pancasila itu ada dalam realitas atau kenyataan. Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam adat istiadat, budaya, dan religi ada pada bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih tetap ada sampai sekarang. Hubungannya, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa mengakui adanya kekuatan gaib yang di luar manusia menjadi pencipta, pengatur, serta penguasa alam semesta. Yang kedua ada aspek epistemologi. Dilihat dari aspek epistemologi, Pancasila merupakan pengetahuan ilmiah dan filsafat dan bisa diteliti dan diuji kebenarannya. Hubungannya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat tujuan negara Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Undang-Undang Dasar sendiri berlandaskan pada Pancasila. Yang ketiga ada aspek aksiologi. Dalam konteks aksiologi, Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai manfaat yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang beraneka ragam, suku, dan bangsa, dan mengandung nilai manfaat sebagai acuan moral bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diangkat dari kehidupan bangsa Indonesia yang diyakini sebagai sesuatu hal yang baik, benar, dan indah. Hubungannya, dalam menyelidiki makna nilai dari suatu terdapat norma-norma masyarakat yang sudah mendarah daging dalam beretika yang merupakan way of life dan ciri khas bangsa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ummul Arifah Hafsah. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul Kesatuan Sila-sila Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani axios yang artinya pikiran, manfaat, dan yang logos berarti pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis adalah teori nilai yang sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik.
Dalam filsafat Pancasila disebutkan ada 3 tingkatan nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai dasar adalah asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat mutlak, sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Nilai instrumental adalah nilai yang terbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan dikristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara. Nilai praktis adalah nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai ini merupakan suatu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai dalam Pancasila termasuk etik atau nilai moral merupakan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan selanjutnya mendasari semua aktivitas kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai Pancasila, subscriber of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berkesatuan, yang berkerakyatan, dan keadilan sosial. Maka Pancasila dipandang dalam konstelasi historisnya sebagai sebuah prinsip yang menggunakan model pendekatan filsafat jalan tengah. Filsafat jalan tengah adalah salah satu penegasan bahwa kebenaran akhir tidak terlekat pada kebenaran yang dikandung dalam sebuah ekstremitas, melainkan dalam kedua ekstremitas itu kebenaran dapat ditemukan. Saya, Davina Salsabila, akan melanjutkan presentasi dari Ummul Arifah Khopsoh mengenai nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dan arah keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia. Pandangan mengenai hubungan antara manusia dan masyarakat merupakan filsafat kehidupan masyarakat yang memberi corak dan warna bagi kehidupan masyarakat. Pancasila memandang bahwa kebahagiaan manusia akan tercapai jika ditumbuh kembangkan hubungan yang serasi antara manusia dengan masyarakat serta hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Adapun beberapa hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan antara hak dan kewajiban antar hubungan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada hubungan vertikal. Hubungan vertikal adalah hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai penjelmaan dari nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada hubungan horizontal. Hubungan horizontal adalah hubungan manusia dengan sesamanya, baik dalam fungsinya sebagai warga masyarakat, warga bangsa, maupun warga negara. Yang ketiga, ada hubungan ilmiah. Hubungan ilmiah adalah hubungan manusia dengan alam sekitar, yang meliputi hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam dengan kekayaannya. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.